Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dalam segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa afdhalus salati wa atammut taslim, seutama salawat dan sesempurna salam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin, semoga terlimpahkan untuk hambanya sekaligus rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin, dan juga terlimpahkan untuk seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau, wa alaina wa ala ibadillahi shalihin, dan juga semoga terlimpahkan untuk kita semuanya yang ada di sini dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dengan iringan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barokah majelis ilmu yang merupakan ini amal soleh yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan bobot yang sangat berat di timbangan amal kita nanti, Allah memudahkan segala urusan kita yang boleh jadi sekarang ini masih belum menemukan jalan keluar atau solusi terbaik. Boleh jadi di antara kita atau keluarga kita ada yang sedang sakit, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kepulihan. Kemudian hajat apapun, cita-cita apapun, entah itu yang bersifat duniawi atau ukhrawi, semoga ditolong, dimudahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jika pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan dalam muqaddimah sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi peringatan untuk kita agar berhati-hati dalam menimba ilmu agama, yaitu jangan sampai kita salah dalam memilih guru agama, karena kesalahan kita dalam memilih dokter hati kita atau guru agama kita itu bisa membahayakan dunia sekaligus akhirat kita. Kalau dokter yang kita percaya untuk mengobati jasad kita, entah mata kita yang sakit, atau mungkin telinga kita yang sakit, atau mungkin jantung kita, paru-paru kita, atau apapun dari anggota tubuh kita, andai kata salah pilih dokter, ya mungkin sembuhnya jadi lama ya. Atau mungkin maksimalnya berujung kematian. Namun walaupun gara-gara salah pilih dokter kemudian berujung kematian, tapi kalau meninggalnya di atas keimanan, ujungnya kemana? Ke neraka apa ke surga? Tetap ke surga. Tetap ke surga. Walaupun dunianya bermasalah gara-gara salah pilih dokter. Tapi ketika yang salah ini adalah guru agama, ajarannya itu akan menjadi agama kita ya, menjadi pedoman hidup kita, keyakinan dalam hati kita, ibadah kita bertumpu kepada tuntunan guru agama kita tersebut. Ketika salah itu tidak sekedar membahayakan dunia kita, namun lebih dari itu, akhirat kita. Saya ulang hadisnya, kemudian nanti akan saya tambahkan sebuah perkataan sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sabda Nabi dulu ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mencabut ilmu, intizaan, dengan sekali cabut secara paksa, yantazi'uhu minan nas, yang Allah cabut dari manusia. Orang yang asalnya alim tahu-tahu menjadi jahil.
Orang yang asalnya punya hafalan banyak, entah itu Al-Quran, entah itu hadis, entah itu ilmu-ilmu agama, tahu-tahu langsung hilang hafalannya. Tidak begitu, ya. Metodenya tidak begitu. Ilmu tidak hilang begitu saja dari dada-dada para hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga tatkala Allah sudah tidak menyisakan seorang pun yang alim di satu daerah, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau, lalu tokoh-tokoh yang mereka angkat ini, ya, ditanyai dalam masalah agama, kemudian mereka pun menjawab atas nama agama, bi ghairi ilm, namun tanpa ilmu. Menjawab perkara agama tapi tanpa ilmu, tidak memiliki kompetensi namun berani untuk menjawab, tidak memiliki kemampuan yang cukup namun berani naik di atas mimbar, ya, kemudian menjadi imam, kemudian memiliki majelis dan lain sebagainya, kemudian menyampaikan ceramah-ceramah agama, sedangkan ceramahnya tidak benar-benar dilandasi oleh ilmu. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka ini, orang-orang yang diangkat sebagai tokoh-tokoh panutan ini, mereka ini sesat, sekaligus menyesatkan. Sesat untuk dirinya karena beramal tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, kemudian menyesatkan orang lain bersama dirinya karena dia telah menularkannya kepada orang lain tatkala dia berani terjun ke medan dakwah sedangkan dia tidak memiliki bekal untuk berdakwah. Itu perkataan Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan kita untuk waspada dalam memilih sosok panutan kita atau guru agama kita. Jangan sampai keliru, ya. Kita teliti dulu, ya. Kita pastikan yang kita ambil ilmunya ini adalah orang yang kokoh keilmuannya dan benar-benar tulus dalam mendakwahkan agama, tidak mencari dunia, tidak mencari ketenaran, namun murni demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, demi mendakwahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya sampaikan sebuah perkataan sahabat yang ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan sabda Nabi tadi. Dalam riwayat At-Tabrani yang menyampaikan ini adalah sahabat Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari, namun di kitab Al-Adabul Mufrad, yang menyampaikan ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian sedang berada di satu zaman. Sesungguhnya kalian sedang berada di satu zaman kathirin fuqaha'uhu, yang fuqahanya banyak, orang-orang yang keilmuan agamanya mendalam itu banyak. Qalilin khutaba'uhu, sedikit khutobanya. Khutobah itu jamaknya khotib. Berarti para dai-nya, orang yang berani bicara agama di masa itu sedikit. Atau boleh jadi karena sudah ada yang menyampaikan maka dia nggak ikut-ikut gitu. Sudah ada yang mewakili. Bukan lomba ingin menonjolkan dirinya, bukan, ya. Ketika sudah ada yang berfatwa, sudah ada yang terjun di dunia dakwah, maka dia tidak menyaingi gitu, dipersilakan gitu. Yang jadi fuqaha banyak, yang ulama benar-benar ulama banyak, tapi yang berbicara agama sedikit di masa itu. Kemudian qalilin su'aluhu, yang menjadi peminta-minta sedikit, ya, sedikit. Mereka tidak meminta kecuali memang benar-benar darurat dan memang sudah memenuhi syarat. Karena apa? Karena mereka beriman. Kemudian kathirin mu'tuhu, yang suka memberi banyak, yang suka memberi, mendermakan hartanya banyak. Kenapa? Karena beriman bahwasanya tatkala hartanya dinafkahkan di jalan Allah, dia tidak sedang kehilangan hartanya, tapi justru sedang mengabadikannya
agar tetap menjadi miliknya, tidak sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Yang minta-minta sedikit, ya, yang ingin ngasih banyak di masa itu, di masanya para sahabat. Yang minta ini pun bisa jadi susah dicari, karena walaupun sudah sampai di derajat boleh meminta, dia tetap tidak berani meminta atau tidak mau meminta, ya, di masa itu, ya, di masa itu. Sampai mungkin benar-benar butuh darurat baru mereka meminta. Itu pun memintanya tidak rakus, meminta secukupnya, ya. Yang ingin ngasih banyak, ya, berlomba-lomba untuk ngasih. Kenapa? Karena kualitas iman. Kemudian kelanjutannya, al-amalu fihi khairun minal ilm. Amal di zaman tersebut lebih baik daripada ilmu. Kok bisa begitu? Karena ilmu yang sudah mapan. Orang yang menjadi dai di masa itu adalah dai-dai pilihan. Kalau di zaman sekarang sudah tersertifikasi gitu. Ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas, kemampuannya jelas. Dalam hal membaca Al-Qur'an bagus, dalam memahami bagus, praktek keagamaannya bagus, segala sesuatunya serba bagus, ya. Sehingga keilmuan yang menyebar di tengah umat adalah keilmuan yang benar. Tinggal amalkan saja, ya. Tinggal amalkan saja. Karena yang bicara hanya orang yang pilihan, yang disampaikan hanya yang standar keilmuannya mapan. Yang tidak standar tidak berbicara. Sehingga ilmu yang menyebar luas di masyarakat, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tinggal sibuk mengamalkannya karena ilmunya sudah benar, gitu, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa sayati zamanun min ba'dikum, dan akan datang satu zaman setelah kalian, qalilun fuqaha'uhu, orang yang faqih dalam urusan agama, yang paham dengan pemahaman mendalam dalam urusan agama sedikit, ya. Katsirun khutaba'uhu, tapi tukang ceramahnya banyak, ya. Tukang ceramahnya banyak. Yang berani bicara dalam urusan agama itu banyak, ya. Seakeh-akeh wong sudah. Kalau kita membuka YouTube, ya, yang bicara agama banyak apa sedikit? Banyak. Tapi dari sekian banyak yang bicara agama, tentu tidak semuanya benar-benar mengerti agama Islam dan mewakili agama Islam. Ada kalanya mereka sebetulnya tidak mengerti. Ada kalanya mereka tidak memiliki kelayakan sama sekali untuk bicara agama. Kemudian ada kalanya mereka memang berbicara tentang agama Islam dalam rangka untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Orang munafik maksudnya, ya, orang munafik yang pura-pura jadi orang Islam. Kemudian dari sekian banyak orang yang bicara agama, itu tidak semuanya mencari akhirat. Ada yang mencari apa? Mencari dunia. Karena orientasinya dunia, maka mereka berani jual beli hukum. Ada kebenaran yang ditutup-tutupi, ada kebatilan yang disembunyikan. Tidak lagi membela yang benar, tapi membela yang bayar, ya, membela yang bayar. Jadi fatwanya fatwa-fatwa pesanan. Mana yang ngasih amplop paling banyak, itu yang dimenangkan. Nah, kita khawatir tatkala kita salah pilih guru agama, akhirnya kita salah pilih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kalimat sahabat tadi. Katsirun su'aluhu, yang jadi peminta-minta banyak, ya, yang jadi peminta-minta banyak. Qalilun mu'tuhu, yang ingin mendermakan hartanya, yang ingin memberikan hartanya sedikit. Nah, kita sekarang berada di zaman itu, banyak orang yang suka meminta-minta. Dan memintanya bukan karena butuh, ya. Bukan karena dia memenuhi syarat untuk meminta-minta, tapi meminta-minta karena dia lemah keimanannya atau bahkan tidak memiliki keimanan. Andai kata dia beriman, dia akan tahu bahwasanya meminta-minta itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang meminta-minta pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi tidak ada secuil daging pun di wajahnya. Meminta-minta, ya, tanpa ada udzur syar'i yang mengizinkannya itu.
Dia bakal dibangkitkan dalam kondisi itu. Berarti halal apa haram? Berarti haram. Ya, berarti haram. Nah, zaman sekarang yang minta-minta itu banyak. Minta-minta banyak. Kenapa? Karena masalah keimanan. Ya, masalah keimanan. Kemudian yang mau memberi sedikit. Ya, yang mau memberi sedikit. Kenapa? Ya masalah keimanan juga. Karena dia memberi dianggap kehilangan hartanya. Ya. Kalau orang beriman dia memberi, dianggap ini sedang mengabadikan hartanya, atau ini sedang menjalankan amanah Allah berupa harta yang dititipkan kepada dirinya. Dia nafkahkan sebagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kemudian kelanjutan perkataan sahabat tadi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu pada zaman tersebut lebih baik, lebih penting daripada amal. Kok bisa demikian? Karena ilmu yang menyebar luas di masyarakat itu campur-campur, campur-campur atau gaduh-gaduh. Ada ilmu yang benar, ada ilmu yang kurang benar, ada ilmu yang tidak benar. Campur. Kenapa? Karena informasi yang datang kepada kita itu dari berbagai macam orang yang berbicara agama. Di masa itu kita jangan buru-buru beramal sampai kita mengilmui apa yang akan kita amalkan dengan keilmuan yang benar. Tugas kita adalah mencari guru yang benar, dengan keilmuan yang benar, dengan metode yang benar, kemudian dengan ketulusan hati yang benar, kemudian agar kita meraih ilmu yang benar sehingga akidah kita benar, ibadah kita benar, akhlak kita benar, sehingga jalur yang kita tempuh menuju surganya Allah juga jalur yang benar. Khawatirnya nanti ketemu jalurnya jalur jalan buntu, nggak nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya adalah menyeleksi atau selektif terhadap guru agama yang kita akan mengambil ilmu darinya, untuk memastikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin saya menyampaikan, silahkan tentram setentram-tentramnya tatkala guru yang panjenengan pilih sedikit-sedikit menyampaikan firman Allah, sedikit-sedikit menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ulama yang waratsatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi. Nabi yang diwariskan apa? Al-Qur'an sama hadis. Berarti sedikit-sedikit ayat Al-Qur'an, sedikit-sedikit hadis. Adapun jika bicara dan terus bicara nggak pernah ngutip dalil, maka jangan tentram. Jangan-jangan ini ajarannya dari hawa nafsunya, atau hasil pemikirannya, atau dari akalnya, atau dari yang lainnya yang kita tidak mungkin berpegang teguh kepada itu. Sedangkan itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dipegang teguh. Akal fungsinya bukan sebagai sumber kebenaran, tapi alat untuk memahami kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau standar kebenarannya itu bersumber dari akal, pakai akalnya siapa? Ya. Apakah tiap kali ada orang yang lebih berakal dianggap lebih cerdas, maka agama akan berubah lagi dan berubah lagi? Tidak. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam relevan untuk zaman beliau dan tetap relevan di zaman kita dan tetap relevan untuk zaman setelah kita. Itu agama Islam. Tidak ada satupun sendi kehidupan kecuali Islam telah datang membawa ajaran yang mengaturnya. Kita kalau bangun dan mengilmui agama kita akan melakukan aktivitas yang apa? Mohon tenang. Aktivitas yang dilandasi dengan ilmu, yang mana akhirnya tiap waktu yang kita lalui menjadi bernilai ibadah. Bangun baca doa, bangun baca doa, kemudian baca 11 ayat terakhir dari Ali Imran. Kemudian ketika masuk kamar mandi, karena berilmu nggak asal masuk begitu aja. Kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Sebelum masuk pun berdoa. Doanya bagaimana?
Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika masuk di kamar mandi mau buang air, ngadepnya nggak asal ngadep. Ngadepnya nggak asal ngadep. Tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi kiblat. Kemudian cara buang airnya juga tidak asal buang air dengan segala posisi, ya, tapi dia memilih untuk jongkok. Kecuali karena ada uzur, maka boleh untuk berdiri. Kemudian udah selesai buang airnya, dia tetap berhati-hati berusaha menuntaskan sisa air kencing yang ada di kemaluannya, agar jangan sampai ada sisa yang nanti tatkala kita sudah keluar dari kamar mandi, kita jalan itu keluar gitu. Keluar akhirnya kemaluannya najis, pakaiannya jadi najis. Andai kata sholat dalam kondisi itu sah apa tidak? Ya tidak sah. Maka dia akan berusaha menuntaskan tanpa diiringi was-was, ya, menuntaskan sisa air kencingnya. Kemudian tatkala mau cebok, karena berilmu, ceboknya nggak asal tangan. Pakai tangan apa? Tangan kiri, kecuali kalau tangan kirinya dalam kondisi sakit, maka boleh pakai tangan kanan semampunya. Dan seterusnya. Keluar, oh ya, dia akan berwudu, wudunya pakai ilmu. Keluar dari kamar mandi, maka dia membaca dua doa. Yang pertama, doa keluar kamar mandi, ufranaka, ya, mungkin bisa ditambah alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Lalu dia membaca doa setelah wudu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul maaf, salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus sebetulnya cuma itu, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di hadisnya cuma itu, ya. Di hadisnya cuma itu. Lalu bisa kita tambahkan ini dari riwayat An-Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu satu paket 3 macam. Yang pertama berisi apa tadi? Syahadat. Lalu yang kedua berisi doa. Yang ketiga berisi subhanaka, seperti penutup kajian itu sama, ya, bacaannya sama. Itu kita baca. Jadi memang benar perkataan Imam Ahmad, kalau urusan makanan dan minuman yang untuk menghidupkan jasad kita butuhnya cuma sekali 2 kali, ya, dalam sehari. Tapi ilmu yang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan untuk agama kita, yang mana ilmu tersebut merupakan makanan dan minuman untuk menghidupkan hati kita butuhnya sebanyak jumlah hembusan nafas kita. Kalau makanan dan minumannya jasad, ya, butuhnya sekali 2 kali. Kalau makanan dan minumannya hati, butuhnya sebanyak jumlah hembusan nafas. Orang yang cerdas akan berusaha memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jasadnya dan oleh hatinya. Kerja ya kerja, akan tetapi tidak sampai lupa untuk bertolabul ilm, untuk ngaji. Emangnya harta nanti dibawa sampai ke akhirat? Ya kan tidak, ya. Yang kita bawa sampai ke akhirat pahala kita, ya, pahala kita. Pahala itu dari mana? Dari amal soleh. Lah amal soleh nggak mungkin terrealisasi kalau nggak disertai dengan ilmu, ya, tidak disertai dengan ilmu. Ini mukadimah dari kajian kita pada pagi hari ini. Sekarang ngaji, ya. Kita baca Al-Quran dulu, ya. Kemarin sudah sampai surat apa? Sampai surat, mohon yang menulis, ada yang nulis sampai surat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Betulkah Al-Ghasyiyah? Bagaimana? Benar Al-Ghasyiyah? Betul nggih? Al-Ghasyiyah? Baik. Kita akan membaca surat Al-Ghasyiyah sebagai selingan, semoga menjadi sebab hati kita semakin terbersihkan dari dosa-dosa,
menjadi kinclong sehingga bisa melihat kebenaran sebagaimana aslinya dan melihat kebatilan sebagaimana sesungguhnya, dan kita dicondongkan kepada kebenaran dan dipalingkan dari kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Saya pimpin. Ini sampai ayat berapa? Yang nulis sampai ayat berapa? Sampai ayat 16. Baik, sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan Al-Qur'an itu bacaan penduduk surga, ya, bacaan penduduk surga. Jadi kita pas membacanya harus bahagia, harus semangat, harus lantang, tidak boleh loyo, ya. Orang kalau dapat sesuatu yang istimewa, dia itu kan bahagia, semangat gitu, ya. Asalnya jalannya itu ngelemprek langsung jadi cepat gitu, ya. Ini kita sedang membaca bacaan penduduk surga, dan semoga nanti kita diberi kesempatan untuk membaca ini, ya. Yang semangat, jangan a'udzubillahi minasyaiton, jangan, yang semangat, ya. Tunjukkan kita ini mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk suara dengan menggunakannya untuk membaca kitab sucinya gitu. Waktunya nyanyi Indonesia Raya semangat, ini bukan berarti nggak boleh nyanyi Indonesia Raya, boleh, ya. Pas Indonesia Raya semangat, ya. Ketika membaca Al-Quran suaranya seperti tadi itu, ya. Yang semangat, ya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, kalau bisa masjidnya sampai horeg tapi nggak ambruk, ya, yang keras. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya, terjadi perpecahan. Harusnya dengung. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pokoknya tatkala saya mencontohkan, amati dengung-dengungnya, ya, karena pembedanya biasanya di seputar itu, ya. Biasanya nggak ada dengungnya, nggak ada samarnya. Saya ketika mencontohkan ada itunya, diamati, ya. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kurang lama. Min dhari'. Lagi dari laisa. Laisa lahum ta'amun illa la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Lagi dari la yusmin. La yusmin wa la yughni. Wujuhun yawma idzin na'imah. Dengungnya dua, ya, dengungnya dua. Wujuhun yawma idzin na'imah.
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية disamarkan fiha ainun jariyah. Di mushaf yang ada di layar ini ada warna-warnanya ya. Jadi kan boleh jadi hafal tapi tetap lihat tulisannya nanti terbantu oleh warnanya. Oh, warnanya hijau berarti waktunya dengung gitu. Fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Yu-nya pendek. Wa zarabiyyu mabthuthah. Ya, begini biar kompak saya baca. Ketika saya selesai jangan langsung disaut ya. Kasih jeda untuk tarik napas sejenak ya. Paham nggih? Saya selesai misalkan mabthuthah, jangan langsung disaut gitu, jangan. Kasih jeda untuk tarik napas gitu. Wa zarabiyyu mabthuthah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر. Lagi mimnya dengung. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar Inna ilayna iyabahum. Ini innanya pendek ya, innanya pendek. Inna ilayna iyabahum. Kenapa kok innanya bisa panjang gitu? Mungkin boleh jadi kita sering mendengar dipanjangkan ya, akhirnya kita terpengaruh dan kita nggak pernah lihat tulisan gitu, akhirnya ternyata apa yang kita baca itu nggak sama dengan tulisannya gitu ya. Jadi nggak boleh baca Al-Quran cuma
aji rungon-rungon enggak boleh, harus lihat tulisan juga ya. Tsumma inna 'alaina hisabahum. Tsumma inna 'alaina hisabahum. Cukup, sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai syarah hadis Bunyal Islamu ala khamsin dalam rangka membahas tema yang lalu, yaitu kedudukan dan keutamaan salat. Syarahnya kemarin sudah sampai pada rukun yang pertama. Hadisnya saya baca dulu. Bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara atau 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, menunaikan haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Untuk yang syahadat sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke rukun yang kedua, yaitu mendirikan salat. War ruknul tsani, rukun yang kedua. Huwa, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Wa yakni, maksud dari mendirikan salat adalah al-muhafadzata, menjaga baik-baik ala ada'is salawatil khamsil mafrudati, pelaksanaan salat 5 waktu yang hukumnya fardu. Ini benar-benar dijaga, bukan salat sak kobri ya, atau salat tergantung mood, bukan. Salatnya benar-benar dijaga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, selama akalnya masih sehat, jantungnya masih berdetak, nafasnya masih berhembus, kita punya kewajiban sholat dalam kondisi apapun kita ya. Gak bisa berdiri, boleh duduk, duduk gak bisa, boleh tidur berbaring, berbaring gak bisa terlentang ya. Gak bisa pakai gerakan isyarat dengan kepala misalkan untuk rukuk sujudnya dan bangkitnya. Kita menggunakan kedipan mata, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah misalkan. Begitu. Bahkan ketika mata sudah gak bisa kedip-kedip, kita sholat cukup cuma menggunakan bibir saja ya, dengan bibir saja. Dan ketika bibir sudah tidak bisa bergerak juga, biasanya disolati ya, biasanya disolati. Tapi andai kata memang itu kita misalkan ya, tapi naudzubillah, semoga kita dijaga kesehatannya ya. Andai kata kita sebetulnya sadar ya, cuma kita nggak mampu menggerakkan lisan kita, maka kita sholat dengan hati kita, begitu. Karena orang yang di sekitar kita ini nggak tahu kalau kita ini sebetulnya sadar ya. Cuma kita nggak mampu menggerakkan tangan kita, nggak mampu menggerakkan lisan kita gitu. Tetap kita sholat. Seperti itu wajibnya sholat. Jika Nabi dan para sahabatnya dalam situasi perang itu masih sholat ya, perang berkecamuk sholat, lah kita ini lebih pantas, lebih harus untuk menjaga sholat. Sedangkan kita dalam kondisi yang aman, tentram dan damai ya. Jangan kalau menyaksikan berita-berita Palestina kan miris sekali kan, sholat sambil ada suara senapan, suara bom, suara gimana itu ya. Kalau di sini kan ya mentok suara mercon aja di sini ya, dan itu tidak sampai membuyarkan jamaahnya. Saya lanjutkan. Fil yaumi wal lailah, dijaga di siang hari dan juga di malam hari. Sepanjang hari ada salat 5 kali. Wahiyya, yaitu al-fajru, salat fajar. Salat fajar itu salat apa? Salat subuh. Ketika disebut salat sunnah fajar, berarti salat qobliyah subuh ya. Ingat ya, karena ada yang menyampaikan ya, dibedakan, salat fajar ada sendiri, salat qobliyah subuh ada sendiri. Tidak ya. Itu karena tidak memahami bahasa hadisnya. Jadi salat fajar itu salat subuh ya, salat subuh sebagaimana istilahnya. Salat qobliyah subuh istilah lainnya adalah salat sunnah fajar. Kemudian zuhru,
salat zuhur, wal asru salat asar, wal maghribu salat maghrib, wal isya'u salat isya. Fi awqatiha, pada waktunya, tepat pada waktunya. Jangan sampai kita sholat sedangkan azan belum berkumandang. Serkep ya serkep, tapi lek kurung azan ojo sholat dhisik ya. Ada orang selak berangkat nang Surabaya, muadzine kesuwen tak sholat dhisik gitu ya. Sholat dulu langsung berangkat gitu. Engko diembong cek repot gitu. Jadi sholat dulu sebelum tiba waktunya. Dan juga jangan ditunda-tunda, akhirnya waktunya habis kita baru sholat. Atau kalau susah bangun pagi, ya susah bangun pagi di waktu subuh, kita harus melakukan usaha yang nyata dan sungguh-sungguh untuk bisa bangun tepat pada waktunya. Jangan sampai bangun kesiangan itu menjadi rutinitas harian. Ya, rutinitas harian bangunnya jam 6, jam setengah 7, bahkan jam 7. Tidak, ya. Orang beriman tidak akan melestarikan kemaksiatannya terus-menerus. Orang beriman itu kalau melakukan dosa itu ada penyesalan dalam dirinya. Tapi kalau orang bangun tiap hari jam 6, subuhnya kan sudah habis. Berarti dia lemah imannya, ya, lemah imannya dan dipertanyakan keimanannya. Kok nggak ada usaha untuk sholat pada waktunya? Sedangkan Allah berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu diwajibkan terhadap orang-orang beriman dengan waktu yang ditentukan. Ada batas awal, ada batas akhir. Benar, orang yang karena satu sebab udzur syar'i, karena lupa misalkan atau karena tertidur, dia tidak berdosa, tapi dia punya keharusan untuk segera mengqadha salat yang dia tadi lupa atau dia tadi tertidur. Tapi tertidur di sini sifatnya tertidur yang bukan menjadi rutinitas. Misalkan panjenengan bangunnya selalu jam 3 misalkan. Satu ketika tanpa ada kesengajaan, tanpa diduga-duga bangunnya jam 6. Orang yang semisal ini yang dimasukkan dalam hadis, ya, dalam hadis yang tidak berdosa itu, yang tidak berdosa. Adapun orang yang tiap hari bangun jam 6 maka ceritanya lain, ya. Kalau yang tadi selalu jam 3, satu ketika karena mimpinya indah banget, ya, muter-muter enggak selesai-selesai, akhirnya bangunnya jam 6. Mungkin setiap kita pernah mengalami itu. Iya, Pak? Pernah. Setiap orang pernah. Kalau kita tuh berarti nggih kula nggih panjenengan nggih sami mawon nggih pernah mengalami itu. Tapi kan bukan untuk tiap hari yang kayak gitu. Itu pun nyeselnya minta ampun, ya. Nyeselnya minta ampun. Tapi orang yang lemah imannya atau dipertanyakan keimanannya, enggak ada penyesalan sama sekali, bahkan ketika bangun kesiangan dia tidak salat. Dianggap kalau kesiangan berarti kewajibannya sudah gugur. Tidak, ya. Kewajibannya tidak gugur. Dia tetap punya tanggungan untuk menunaikan salat tersebut. Orang tidak puasa wajibannya apa? Tidak puasa Ramadan maksudnya membayar hutang, ya, mengqadha. Puasa itu rukun Islam keempat. Kalau yang hadis tadi itu bukan, ya, bukan patokan. Yang keempat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, yang rukun Islam yang keempat saja harus dibayar utangnya. Yang rukun Islam yang kedua kok justru tidak dibayar. Jadi yang ditinggalkan statusnya menjadi hutang, ya. Hutang yang sudah jatuh tempo harus segera ditunaikan. Jadi pas bangun, ya, ini misalkan jenengan kesiangan, pas bangun maka cepat-cepat menuju ke kamar mandi, enggak usah buka WA dulu, ya. Delok WA, ya. Kemudian ngopi dulu, enggak boleh, itu dosanya ngalir yang itu, ya. Itu dosanya ngalir ketika kondisi begitu. Dia harus fauran bersegera untuk melaksanakan sholat, dan wudu dan sholat, begitu. Baik, kita lanjutkan. Bisyurutiha, dengan memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat, baik itu syarat wajibnya maupun syarat sahnya. Wa arkaniya, dan juga memenuhi rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, dan juga wajib-wajibnya. Ini menuntut kita untuk mengilmui salat kita. Bagaimana kita tahu syarat-syaratnya salat sedangkan kita enggak belajar? Bagaimana kita tahu rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya salat sedangkan kita enggak belajar? Jadi harus belajar. Saya ulang-ulang sabda Nabi ini agar kita terngiang-ngiang dan tertuntut untuk terus belajar. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yusolli sittina sanah, benar-benar salat 60 tahun. Dia enggak ninggalkan salat, ya, ahli salat 60 tahun.
walam tuqbal lahu salatun, namun enggak ada satupun salat yang diterima dari dirinya. La'allahu yutimur ruku', boleh jadi dia rukuknya benar, wala yutimmu sujud, tapi sujudnya salah, ya. Wala allahu yutimmu sujud, atau boleh jadi dia sujudnya benar, wala yutimmu ruku', tapi rukuknya salah. Rukuk dan sujud itu adalah salah satu dari rukun salat. Rukun salat bukan cuma rukuk sama sujud. Ada banyak, ya, ada banyak. Ada yang dalam bentuk gerakan, ada yang dalam bentuk bacaan. Kita harus mengilmuinya agar kita salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun tsalits ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Pada waktu remaja sholatnya bolong-bolong. Setelah lansia bertobat, bagaimana caranya? Apakah boleh qadha sholat dengan cara subuh 2 kali, zuhur 2 kali, dan seterusnya? Semoga Allah menolong si penanya ini dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membayar seluruh hutang sholatnya. Caranya sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu luang yang kita miliki. Misalkan punya waktunya itu di pagi hari, silakan dikodok di waktu pagi, di waktu duha itu dikodok yang banyak semampunya. Ketika dirasa sudah kepayahan, berhenti dulu, ya. Mungkin nanti habis zuhur ada waktu lagi, kita bisa mengkodok di waktu itu. Atau boleh jadi kita dalam sehari cuma punya waktu di malam hari karena kerjanya budal petang mulai petang misalkan, ya sudah, ketika di rumah itu kita kodok semampunya, ya. Sekaligus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, dimampukan, dan diistiqomahkan untuk membayar hutang salatnya. Cara mengkodoknya, yang pertama dihitung dulu berapa jumlah salat yang ditinggalkan. Jika tidak mampu, ya, saking dableki pas nomani, dikira-kirakan dengan perkiraan yang maksimal, ya. Dikira-kirakan dengan perkiraan yang maksimal. Ketika kita ragu kira-kira setahun atau 2 tahun, ya wis kairong tahun sudah, ya, kairong mbok menawa kakean, yaitu menjadi tambahan pahala untuk kita. Bukankah tatkala kita sudah sholat subuh, sudah selesai, ya, terus ada orang datang terlambat, kita boleh sholat lagi, sholat subuh lagi. Sholat yang tadi pertama itu sholat fardu, ya, sholat fardu. Yang berikutnya ini sedekah kita untuk saudara kita biar bisa sholat berjamaah, boleh begitu. Jadi ada sholat subuh yang sunnah. Sholat subuh yang sunnah itu sholat yang kedua, itu yang dalam rangka menolong saudara kita biar bisa sholat jamaah. Kemudian setelah ditentukan jumlahnya, kemudian cara mengkodoknya kalau bisa diurut, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kembali lagi ke subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau dulu yang ditinggalkan cuma subuh sama isya misalkan, ya, subuh sama isya, ya berarti subuh, isya, subuh, isya, subuh, isya, begitu, ya. Tengah. Mohon dipraktekkan cara tayamum, ya. Mohon dipraktekkan cara tayamum. Tangan kita ini ditepukkan ke media yang ada debunya, debu yang nyata, bukan debu yang prasangka, ya. Kemudian gini, ya, kemudian ditipiskan, ya, ditipiskan, lalu diusapkan ke seluruh wajah. Pergerakannya terserah, boleh begini, ini sudah kena semuanya, ya, atau gerakan yang lainnya. Tapi kalau menurut saya itu tadi lebih mudah. Misalkan begini, sampai kena semuanya, 1 kali saja, cuma 1 kali. Lalu yang berikutnya tangan, ya, ini pindah tempat, ya, bukan di tempat yang tadi, ganti tempat, ya. Terus ditipiskan lalu diusapkan ke ini,
hanya telapak tangan saja, tidak sampai siku. Sebetulnya demikian ya. Namun jika ada yang berpendapat sampai siku karena dikiaskan ke wudu, kita menghormatinya. Kemudian diratakan ke telapak tangan yang atasnya. Satu kali saja cukup. Satu kali cukup. Kemudian yang berikutnya, pada saat membaca surat Al-Ghasyiyah ayat terakhir, seorang imam membaca pelan. Apakah yang dibaca dan bagaimana hukumnya? Oh baik, mungkin yang dimaksudkan yang ini. Fayu'adzibumullahul 'adzabal akbar. Ketika sampai sini imamnya komat kamit, ada suaranya sayup-sayup tapi nggak tahu baca apa. Itu imamnya baca Rabbi a'idni min adzabik, wahai Tuhanku, lindungilah aku dari azabmu, begitu. Rabbi a'idni min adzabik, dan itu boleh, ya, dan itu boleh. Nabi SAW ketika sampai pada ayat-ayat rahmat maka beliau memohon rahmat. Ketika sampai ayat-ayat azab maka beliau berlindung dari azab, gitu. Tirukan saya, Rabbi a'idni min adzabik. Atau bisa juga yang familiar dengan kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, itu bisa. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azabmu, gitu. Kemudian habis imamnya kemersek ya, dan orang-orang juga kemersek, tapi kita nggak tahu apa bacaannya. Imamnya baca lagi, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemersek lagi ya. Apa yang dibaca? Ya, yang dibaca sama orang-orang biasanya Rabbi hasibni hisabai yasira. Wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tirukan saya, Rabbi hasibni hisabai yasira. Rabbi hasibni hisabai yasira. Begitu. Tapi saya tidak pakai doa itu. Saya pakai doa yang lebih tinggi dari itu. Allahumma la tuhasibni. Ya Allah, saya jangan dihisab. Ya Allah, saya jangan dihisab. Artinya ingin masuk surga tanpa hisab. Karena kita kalau minta itu yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi, mbok menawa ono keperucuti, ono gagali, ya dapat yang setingkat di bawahnya. Cita-citanya setinggi langit. Karena gagal akhirnya kecantol di matahari, kecantol di bulan, kecantol di bintang, begitu. Tapi kalau cita-citanya setinggi pohon kelapa, ya, mbok menawa gagal ya ketepuk di tanah, nggak jadi apapun sudah. Jadi jangan boleh pakai Rabbi hasibni hisaban yasira. Boleh doanya seperti saya tadi, Allahumma la tuhasibni. Ya Allah, saya jangan dihisab. Atau bisa berdoa, Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke surga tanpa hisab. Gitu. Kalau tanpa hisab itu sebetulnya levelnya para nabi dan rasul, para syuhada, ya. Sebetulnya itu. Tapi kan kita tidak apa-apa minta sesuatu yang paling tinggi, yang paling besar, sebagaimana Nabi menganjurkan kita untuk memohon surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Begitu ya. Nah. Tolong nanti yang bertanya mengingatkan saya untuk mengirim doanya di grup. Ini tadi kan sudah saya pimpin, tapi apakah hafal? Kan mungkin tidak hafal, ya, mungkin tidak hafal. Nanti bisa melihat ulang videonya atau bisa japri saya untuk saya kirimkan doanya. Bahkan hari ini tadi sebetulnya saya kemarin tidur jam 11:30 karena nyiapkan zikir ba'da salat yang dulu sudah kita pelajari, tinggal print, kertasnya nggak ada, ya. Kertasnya nggak ada yang sesuai dengan ukuran ini. Ukurannya ukuran folio, ya, ukuran folio, sedangkan kertas yang ada di rumah itu ukuran A4, jadi nggak cukup. Ini nanti saya bawakan ini, ya, ini sudah lengkap.
Saya besarkan, sudah urut dari awal. Ini kita dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha menghidupkan sunnah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ini dzikirnya ba'da salat dari hadis-hadis yang sahih. Lengkap, termasuk yang ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dengan tulisan yang bagus, tulisan yang bagus. Pak Andi ya, dan sekarang Pak Andi nggak ada, katanya ke Tulungagung, dulu sempat membuat, cuma tulisannya kok menurut saya kurang bagus gitu, karena dari kertas ini ditempel, nanti kurang menarik, akhirnya dah saya saja yang ngetik gitu, saya aja yang ngetik. Cuma saya sering lupa kalau nggak diingatkan. Ini mumpung ingat, saya selesaikan ayat kursi sudah, kulhu sudah, al-falaq sudah, an-nas sudah. Nah, jenengan tersisa berdoanya, ya berdoanya terserah. Ya. Nah, ini insya Allah pertemuan yang akan datang sudah siap untuk ditempel, kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada panjenengan semuanya. Ya. Ya. Terus yang ingin bertanya berikutnya, bapak-bapak nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan itu di antara dua kemungkinan. Yang pertama karena jelas, yang kedua karena belas. Silakan. Ditekan agak lama, oh ya. Ya. Baik. Tatkala kita mengqadha salat zuhur tidak harus di waktu zuhur. Tatkala mengqadha salat asar tidak harus di waktu salat asar. Karena ini sifatnya hutang yang sudah jatuh tempo. Misalkan kita bayar hutang itu harusnya Senin. Nah, Senin kita lupa ya. Ngenteni Senin kas. Enggak ya. Selasa pas eling itu langsung dibayar saja begitu karena sudah jatuh tempo, paham ya? Nah, boleh jadi kita waktu senggangnya itu pas malam hari, ya bukan berarti karena malam itu waktunya sholat isya berarti yang boleh dikodok cuma isya saja, enggak. Di waktu itu kita boleh ngodok sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hutang yang sudah jatuh tempo semakin cepat kita lakukan semakin baik dan waktunya bebas, ya, waktunya bebas, sudah tidak terikat lagi. Ya kayak orang bangun kesiangan tuh, apakah sholatnya di waktu subuh? Waduh ini sudah kesiangan, besok saja nunggu subuh besok, ya enggak, ya waktu jam 7 itu langsung sholat. Gitu kan. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan boleh jadi ada kesalahan ya atau kekurangan pada penyampaian saya, tolong ingatkan saya. Saya sangat menerima dan sangat berterima kasih andai kata saya salah kemudian diingatkan. Enggak usah malu, enggak usah takut atau khawatir saya marah, tidak ya. Saya justru akan berterima kasih. Ingatkan melalui Jabri atau WA atau telepon bisa. Sekarang kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.